Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel SMA Negeri 1 Bengkayang, tempatnya publikasi dan berbagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada para siswa-siswi pemburu SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dengan jalur SN ya tentunya ya, karena sekali lagi untuk masuk perguruan tinggi negeri tidak hanya melalui jalur SN tetapi juga ada jalur SB dan juga ada jalur mandiri. Nah, kali ini saya ingin fokus kepada jalur SNMPTN mengingat rentang waktu yang diberikan oleh LTMPT sebagai lembaga penyelenggara untuk masuk perguruan tinggi negeri itu ada batasannya. Kalau tidak salah di awal Februari itu sudah mulai pendaftaran, maka kepada para siswa-siswi yang ingin mendaftar SNMPTN itu dapat memanfaatkan momen-momen ini untuk menimbang, mengingat serta memutuskan. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menekankan bahwa yang harus dipertimbangkan dalam memilih perguruan tinggi negeri itu, pertimbangkan bahwa perguruan tinggi negeri yang kalian tuju itu apakah menjadi favorit atau tidak, kemudian bagaimana peluangnya, kemudian bagaimana masa depannya, itu harus menjadi pertimbangan ya. Kemudian yang mau saya sampaikan juga pada kesempatan kali ini kepada para siswa-siswi calon mahasiswa yang nantinya akan menjadi calon mahasiswa setelah lulus dari sekolahnya, nanti mungkin akan menjadi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri lewat jalur seleksi nasional ini, atau kalau zaman saya dulu namanya jalur undangan ya, jalur undangan dengan menggunakan seleksi nilai raport. Itu yang harus kalian pertimbangkan pada tahun 2021 ini. Ada beberapa aturan main ya, ada beberapa aturan main. Nah, kesempatan kali ini saya ingin sampaikan adalah pertimbangkan prodi dan PTN yang akan kalian masuk, karena sesuai dengan juknis yang telah informasi dari LTMPT sendiri menyatakan bahwa untuk masuk perguruan tinggi negeri itu diberikan beberapa pilihan ya, beberapa pilihan atau beberapa kampus ya. Memang diperbolehkan untuk memilih beberapa kampus, tapi itu juga ada tanda kutipnya, atau ada aturan mainnya. Jadi tidak sembarangan langsung ke kampus. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah ketika kalian memilih kampus di bagian ini ya, terkait dengan SNMPTN tahun 2021, yakni kalau syarat mungkin kalian udah tahu lah ya, udah dibaca juga ya, tapi yang ingin menjadi titik berat saya di sini adalah pilihan program studi. Karena ini memang kesannya sepele, tapi ini juga menjadi faktor penentu kalian keterima atau tidak di PTN yang kalian tuju ya. Oke, saya ingin zoom dulu di bagian ini. Bagian ini. Kenapa harus saya zoom? Karena ini yang ingin saya sampaikan benar. Ingin saya sampaikan benar sesuai dengan juknis yang atau informasi yang telah dikeluarkan oleh SNMPT. Nah, oke. Ini kalau saya bawakan ini pilihan program studi ya. Pilihan program studi ini penting untuk dicermati sebelum kalian memutuskan untuk memilih prodi apa dan di mana. Itu penting, memilih program studi apa dan di mana. Ini menjadi penting. Pertama ya, kalian harus ingat itu adalah setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN ya. Setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN ya.
Artinya ketika kalian memilih di salah satu kampus perguruan tinggi negeri A misalnya itu, kalian boleh memilih 2 dari sana atau hanya satu, ya, atau hanya satu. Itu boleh kalau kita melihat di poin pertama. Nanti kita simulasikan biar lebih enak. Nah, kemudian poin kedua, jika memilih 2 program studi, ya. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama, ya. Jadi harus salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA atau MA atau SMK asalnya. Jika memilih satu program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Nah, ini dicetak tebal ini, kenapa? Karena agar jangan sampai kalian tidak tidak salah pilih dalam menentukan pilihan, karena ini demi masa depan juga. Kemudian ketiga, disarankan tidak lintas minat atau tergantung ketentuan PTN yang dituju. Artinya kalau bisa jurusan yang kalian tuju itu tidak menyeberang dari jurusan yang kalian punya. Hanya disarankan, apakah boleh? Boleh saja, tapi disarankan tidak, ya. Disarankan, makanya dicetak tebal karena disarankan tidak lintas minat dengan program yang jurusan yang kalian punya, kan. Tapi bukan berarti tidak bisa, boleh-boleh aja kalau memang kalian mau coba, tapi disarankan untuk lebih baik seperti itu, ya. Tergantung ketentuan PTN yang dituju. Jadi ada syarat dari PTN-nya nanti untuk apakah boleh lintas minat atau tidak, ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya memahami poin ini saya akan coba simulasikan, ya, dengan saya akan buka laptop, ya, dengan contoh biar lebih paham. Jadi ketika kalian memilih pada saatnya nanti pendaftaran SNMPTN itu, jadi kalian tidak salah pilih, ya. Oke, misalnya saya mencontohkan di sini ada seorang siswa, ya, dengan nama, misalnya di sini saya contohkan Yehezkiel Manuhu. Nah, kemudian siswa tersebut bersekolah di sekolahnya di SMA Negeri 1 Bengkayang, yang mana notabene-nya SMA Negeri 1 Bengkayang ini adalah sekolah yang terdapat di Kalimantan Barat, ya. Oke. Atau terserah lah kalau memang ada kawannya, misalnya kawannya si Yehezkiel ini punya kawan di Mempawah, ya, atau di Pontianak, atau di Sambas, atau di Singkawang, atau di Kapuas Hulu, ataupun di Landak. Notabene itu masih masuk dalam wilayah Kalimantan Barat, ya. Masih masuk dalam wilayah Kalimantan Barat. Nah, bagaimana cara dia memilih, ya? Bagaimana cara memilih kampus yang ingin dituju? Opsi pertama misalnya kalau kita membaca redaksi dari poin pertama di sini. Poin pertama berdasarkan informasi dari LTPT, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Oke, kita kembali ke sini. Opsi 1, ya, opsi 1. Nah, opsi 1 dia memilih PTN. Anggaplah saya di sini anggap yang ada di Kalimantan Barat itu Untan. Ya, opsi 1 dia memilih 1 Untan dengan prodi Untan. Di sini mungkin dia pilih hukum, ya, misalnya. Kemudian pilihan keduanya itu di UGM, ya, UGM. Ambil hukum juga misalnya, hukum atau kedokteran hewan lah, ya, yang beda. Kedokteran hewan, kalau nggak salah ada, ya, ada kedokteran hewan misalnya. Apakah ini boleh, ya? Apakah ini boleh? Ini boleh,
ya. Karena satu di Untan, sedangkan Untan ini ada di Kalimantan Barat. Sedangkan UGM ini berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ya. Dia ngambilnya satu di provinsi sendiri, satu di provinsi luar. Itu boleh? Boleh, ya. Di satu. Kemudian yang opsi 2, ya opsi 2. Kita geser lagi. Opsi 2. Opsi 2. Satu, pilihan pertamanya misalnya ada di Untan. Misalnya Untan. Ngambilnya misalnya hukum. Pilihan keduanya dia juga pengen di Untan. Ngambilnya misalnya sosiologi. Apakah itu boleh? Itu juga boleh, karena dua-duanya PTN yang dipilihnya itu ada di dalam wilayah Kalimantan Barat, sedangkan dia ini berasal dari SMA Negeri 1 Bengkayang, ya kan? Nah, kemudian kita pilih lagi opsi ketiga. Opsi 3, misalnya dia hanya ingin di, misalnya di sini dia ingin di mana ya? Opsi 3. Kita di sini boleh, di sini boleh. Yang lebih jelas ya. Jadi kita simulasikan langsung. Opsi ketiga. Misalnya dia milihnya satu di dia pengen satu aja, tapi pengen di luar Kalimantan Barat misalnya dia pengen ke, nah ya, biar yang di pulau di luar pulau Kalimantan ya. Misalnya dia pengen ke UI, pengennya ke UI atau Universitas Indonesia misalnya dia. Oke, bentar, tadi ada panggilan, mohon maaf ya. Opsi ketiga, misalnya dia mau ke UI tapi hanya satu jurusan saja. Nah, kalau misalnya dia tidak keterima di UI, dia pengen ke kampus swasta misalnya, atau ke perguruan tinggi yang sifatnya swasta. Misalnya di UI dia pengen ke pengen ngambil apa ya enaknya ya, pengen mengambil psikologi, ya keren ya kan, psikologi ya, karena nanti dia pengen jadi psikolog, yang mana nanti psikolog ini tempat tempat curhatnya orang lah ya, dia tempat orang konsultasi misalnya sih, dia skill pengennya kayak gini. Boleh enggak? Ini juga boleh. Nah, yang tidak boleh seperti apa, Pak? Yang tidak boleh itu opsi keempat. Misalnya, pertama dia pengen ngambil UI dengan jurusan psikologi. Nah, jurusan yang kedua dia pengen ngambilnya UGM. Ambilnya apa? Kedokteran hewan. Nah, apakah ini boleh? Yang ini tidak boleh. Kenapa, Pak? Ya, kenapa tidak boleh? Karena di sini ada dua kampus yang dipilih, tapi dua-duanya itu ada di luar provinsi Kalimantan Barat, maka opsi ini tidak boleh ya. Jadi tidak boleh, karena salah satunya harus mengacu seperti ini di opsi 1. Satunya di Untan, satunya di luar, boleh. Satunya di dalam provinsi, satunya di luar provinsi, boleh, ya kan? Kemudian dua-duanya di dalam provinsi, boleh. Kalau untuk memilih di luar provinsi, hanya diperbolehkan satu. Tapi yang tidak boleh seperti ini, ya. Dua-duanya itu di luar provinsi tempat dia sekolah, ya kan?
dapat di sekolah, itu yang tidak boleh ya. Jadi sekali lagi saya rangkum, ini berdasarkan informasi dari LTFPT menekankan bahwa syarat untuk memilih prodi itu pertama, opsi pertama, ada kasus ya skill Manurung ini SMA Negeri 1 Bengkayang dengan provinsinya itu Kalbar, boleh memilih satu kampus dalam tanda kutip. Dalam hal ini bukan dalam tanda kutip, dalam hal ini dia memilih Untan yang ada di Pontianak, mana Pontianak itu adalah ibu kota provinsi dari Kalimantan Barat. Kemudian satunya memilih di luar Kalimantan Barat, boleh. Opsi kedua, dua-duanya itu di dalam provinsi, dia memilih Untan dua-duanya, ya kan? Apakah boleh? Itu juga diperbolehkan. Opsi ketiga apalagi, ya kan? Dia hanya memilih satu, tapi memilih di luar provinsi Kalimantan Barat. Apakah itu boleh? Boleh. Yang tidak boleh seperti apa? Opsi keempat, ya. Opsi keempat, dua-duanya di luar provinsi di mana YSKIL Manurung ini bersekolah, ya. Ini bukan hanya Bengkayang, tapi seluruh kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Barat. Jadi tidak bisa, ya. Tidak bisa kalau dua-duanya itu mengambil di luar provinsi di mana sekolah, di mana siswa tersebut bersekolah, ya. Mudah-mudahan ini dengan simulasi seperti ini kalian dapat mempertimbangkan mana yang kampus atau PTN yang kalian tuju. Tentunya hal-hal yang kayak gini atau pertimbangan ini hanya diperuntukkan kepada siswa-siswi yang daftar namanya itu sudah dinyatakan eligible atau layak untuk mengikuti SNMPTN oleh sekolah. Nah, pada masa ini mungkin sekolah-sekolah sedang melakukan perankingan. Setelah perankingan kemudian ditanya lagi, apakah anak-anak yang masuk dalam perankingan itu pengen kuliah di PTN, mengambil kesempatan SN, karena kalau tidak ingin mungkin ada pilihan kampus swasta lain, atau mungkin pengen masuk ke polisi atau ke TNI, atau mungkin sekolah ikatan dinas lain. Jadi sehingga dia tidak mengambil kesempatan SN ini, mungkin bisa diberikan haknya itu ke kawan yang berada rankingnya di bawahnya, sehingga kuota yang diberikan oleh pemerintah itu tidaklah menjadi mubazir, ya. Jadi bersabar, sekolah mungkin ada beberapa sekolah yang mungkin sudah menyelesaikan, atau mungkin ada juga beberapa sekolah yang mungkin sedang sedang berusaha untuk menyelesaikan, sedang dalam proses, ya, dan lain sebagainya, karena nanti ada tahapan yang jelas. Untuk kalian siswa-siswi, pertimbangkan ini sebelum kalian menentukan pilihan, ya, sebelum kalian menentukan pilihan. Saya pikir mungkin ini informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kepada para siswa-siswi dalam menentukan PTN yang ingin dituju. Untuk siswa-siswi yang belum masuk dalam nominasi untuk mengikuti SNMPTN, jangan berkecil hati, karena masih ada 2 jalur, ya. Masih ada SBMPTN, masih ada jalur mandiri. Itu masih ada peluang untuk ke perguruan tinggi, ya. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat, ya. Semangat, dan yang paling penting adalah jangan lupa sehat, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.